Kebijakan tanam paksa kopi yang dilakukan oleh Thomas Parr, Presiden East India Company, serta Gubernur Jenderal Hindia Belanda turut berperan dalam penyebaran kopi di Bengkulu. Namun kopi yang dibiarkan saat itu adalah jenis kopi Arabica. Mengapa kini Bengkulu justru menjadi kantong penghasil Robusta? Sayangnya, sangat sedikit literatur yang merekam hal tersebut. Diduga saat kekuasaan Hindia Belanda di Bengkulu berakhir, para pengelola kebun sengaja menyebar bibit Robusta di seluruh kebun Arabica. Alasannya, agar produksi kopi yang selama ini menjadi salah satu fondasi kekayaan Hindia Belanda tidak jatuh ke tangan penguasa lain. Rasa penasaran akan kopi asli Bengkulu membawa saya melangkah ke sebuah pasar di tengah kota Bengkulu. Bagi saya, kopi asli yang diproses dalam skala rumahan adalah personifikasi dari daerah-daerah yang saya kunjungi. Setiap saya singgah di suatu tempat, saya selalu menyempatkan diri mencari kopi asli, single origin dari daerah tersebut. Wah, kopi Bengkulu, Bu. Berapa satu bungkus? Yang kecil 3,5 ya? Saya beli 2 ya, Bu ya? Kopi Bengkulu, di roast di Bengkulu, dibeli di pasar pagi Bengkulu, 100% Bengkulu. Tempat yang paling pas untuk memulai pencarian adalah di pasar-pasar rakyat seperti di Pasar Minggu ini. Pasar yang terletak di Jalan KZ Abidin Bengkulu ini menjual beragam kebutuhan pokok warga Bengkulu. Kopi tentu saja merupakan salah satu di antaranya. Para pedagang di Pasar Minggu biasa memanggil perantau dari Padang ini Uda Yuliandri. Uda Yuliandri memulai usahanya sejak tahun 1995. Setiap pagi ia membuka lapak di depan Pasar Minggu. Perlahan, ia mengumpulkan modal hingga bisa menyewa kios kecil di dalam pasar. Produk dagangannya dari dulu hingga sekarang tetap sama, yaitu kopi. Yuliandri bukanlah seorang petani kopi. Ia mendapatkan biji-biji kopi Robusta Bengkulu dari para pengumpul. Dalam sehari, Uda membeli 2 perindangan atau setara dengan 120 kilo biji kopi siap sangrai. Ketika pertama kali ia berjualan kopi bubuk, Yuliandri menyangrai sendiri kopi yang dibelinya lalu menggilingnya hingga menjadi bubuk. Kini ia memilih menggunakan jasa penyangraian dan penggilingan kopi. Setiap hari Uda menyambangi rumah penggilingan kopi milik Pak Zul Akhir Tanjung. Pak Zul menimbang berat kopi yang akan di-roasting dan digiling. Batas maksimum untuk sekali pengolahan adalah 1 perindangan atau sama dengan 60 kilo. Sekali proses penyangraian dan penggilingan untuk 1 perindangan bisa memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sejatinya, tempat usaha yang beralamat di Jalan Hibrida Raya ini dalam sehari mampu mengolah kopi hingga 420 kg. Dan
Setelah ditimbang, biji-biji kopi Robusta ini akan dimasukkan ke dalam drum roasting. Untuk menggerakkan drum roasting, mesin yang dipergunakan tidaklah modern. Cukup sebuah motor penggerak dengan bahan bakar bensin. Sekali roasting, Uda Yuliandri harus merogoh kocek senilai 45 sampai 50 ribu rupiah. Proses roasting di tempat ini terhitung tradisional. Pada kopi jenis Robusta, konsumen umumnya hanya mengejar rasa pahit kopi. Karenanya tidak diperlukan teknik roasting yang rumit. Cukup menyangrai kopi hingga berwarna coklat hitaman dan hingga aroma kopi menguar, tanda kopi telah matang. Pekerja lantas mengeluarkan biji-biji kopi dari dalam drum untuk selanjutnya didinginkan di atas lantai. Dengan sesekali dibolak-balik agar proses pendinginan bisa merata ke seluruh biji kopi. Setelah semua proses gongseng selesai, Uda belum bisa membawa pulang kopinya. Ia masih harus menggilingnya. Untuk itu, ia harus kembali mengeluarkan uang sebesar Rp45.000. Dan untuk menghemat ongkos produksi, biasanya Yuliandri menggiling sendiri kopi-kopi yang telah disangrai di rumahnya. Setelah menjadi bubuk, baru ia jual di kios miliknya. Pagi Pak, pagi Bu. Saya beli seperempat deh Pak, oleh-oleh. Ya boleh ya Pak. Bentar ya Pak. Boleh, boleh. Oh, langsung ditimbang. Langsung timbang baru nih. Setiap hari jualan Pak? Ya, tiap hari jualan. Sebulan bisa berapa Pak? Kok sehari 60 kilo Pak? Banyak tuh. 60 kali 30. 1,8 ton. Betul nggak sih? Ya, 1,8 ton. Oh, makasih Pak. Pamer dulu. Ngecer aja, nggak ngoper-ngoper yang lain. Ini ngecer aja? Ngecer ketemu musuhnya. Oh. Kalau ngoper-ngoper bisa lebih banyak ya Pak ya? Bisa, lebih banyak ada ngoper. Kopi Purnama asli Bengkulu. Di roast di Bengkulu, disangrai di Bengkulu. Dijual bisa 60 kilo sehari. Sih enak. Kita coba ramu jadi sesuatu yang lain ya. Berhubung di pasar asli lembab banget dan panas banget. Kita bikinnya pinggir pantai. Kayak asik deh.